selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Gimana nih cuacanya di kota masing-masing? Senang banget. Di sini ada Ambu Vina dari Bandung. Bisa ketemu lagi nih sama Bapak Ibu dan juga rekan-rekan Heroes semuanya di Heroes Expert Talk. Wow, makin seru nih pasti ya, karena kita punya format baru tapi bisa seru juga sambil kita belajar pastinya ya Bapak Ibu ya. Oke, pagi Teh Dina. Boleh dong, Ambu mau absen-absen dulu nih kayak biasa ya. Kangen banget pastinya sama Bapak Ibu dan juga rekan-rekan Hero semuanya. Boleh sapa-sapa dulu nih rekan-rekannya. Mungkin ada juga nih yang mengundang keluarganya atau misalnya mengundang rekannya, mengundang temennya. Boleh banget untuk sapa-sapa di kolom komentar ya. Boleh say hi ataupun pakai sapaan khas dari Heroes yaitu selamat pagi. Kenapa selamat pagi Ambu? Udah jam segini nih. Karena di Heroes ini kita punya salam semangat ya supaya apa Bapak Ibu supaya kita selalu semangat terus. Jadi ucapannya adalah selamat pagi. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh sambil chat-chat di kolom komen ya. Nah, Ambu sebenarnya mau tanya-tanya dulu nih, kalau misalnya Bapak Ibu tahu nggak sih kita akan bahas apa di Heroes Expert Talk kali ini ya, tentunya tentang kesehatan ya. Jadi kalau Heroes Expert Talk itu bahasannya ada macam-macam nih Bapak Ibu ya, semuanya seru dari mulai psikologi, dari mulai edukasi, dan juga ada di bidang kesehatan alias wellness ya. Sekarang semuanya kayaknya udah melek kesehatan nih Bapak Ibu, apalagi Ambu lihat banyak banget sekarang bermunculan komunitas-komunitas olahraga atau mungkin udah mulai aktif nih di kompleknya gitu ya, ada senam pagi, mungkin di kantor gitu ya Bapak Ibu ya, dan juga di perkumpulan sosial lainnya nih biasanya udah mulai paham, udah mulai melek akan pentingnya kesehatan ya. Nah, pastinya kita akan membahas salah satu topik yang walaupun judulnya ya, judulnya ini singkat, jelas, padat, dan agak sedikit menakutkan, tapi jangan khawatir Bapak Ibu dan juga rekan-rekan hero semuanya, karena kita yang akan dibahas di sini adalah kita akan mengenali ciri-cirinya, tanda-tandanya, udah gitu gimana nih cara mencegahnya gitu ya, ataupun misalnya qadarullah misalnya sudah teridentifikasi gitu ya, gimana nih Ambu, mau tanya-tanya dong sama ahlinya untuk mencoba mengobati ya pastinya ya Bapak Ibu, kita berikhtiar, berupaya. Nah, oke deh, nggak sabar banget pastinya Ambu dan juga rekan-rekan hero semua di sini, tapi sebelum kita mulai, izinkan Ambu untuk share ada komunitas yang seru banget yang tadi sudah juga sempat Ambu ucapkan ya, Ambu Ambu spill juga yang sudah mendukung kegiatan Heroes Expert Talk yang berlangsung hampir setiap minggunya nih Bapak dan Ibu ya, terutama di hari Rabu ataupun Jumat ya. Jadi mungkin di sini ada yang baru bergabung juga, selamat bergabung dan selamat datang. Ambu mau share bahwa kegiatan webinar ini juga selalu fully supported by Heroes Group. Jadi Ambu mau mengucapkan selamat datang di HDI Family. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang baru mendengar apa tuh Ambu HDI ya, atau kita biasa sebutnya HDI Bapak dan Ibu. Nah, HDI ini Ambu mau cerita sedikit bahwa awalnya pada tahun 1986 HDI berdiri di Singapura awalnya ya. Dan juga sekarang sudah melebarkan sayapnya nih ke negara Asia Tenggara lainnya, ada di KL alias Malaysia, ada di Filipina, ada di Hong Kong, dan juga pastinya di Indonesia yang paling besar community-nya ya. Nah, bergeraknya di bidang apa? Di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang pakai ingredients-nya alias fokusnya ini di produk-produk perlebahan. Nah, mungkin di sini ada yang baru dengar, pengen tahu lebih banyak, harus stay tune di sini ya. Dan selain 5 negara dan punya 100 lebih kantor cabang, HDI juga punya total member alias anggotanya tuh udah lebih dari 2,7 juta, termasuk Ambu dan juga rekan-rekan Heroes di sini pastinya ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin berdomisili di Jakarta Pusat atau misalnya lagi main di daerah Menteng, boleh banget mampir ke kantor pusat HDI yang biasa disebut HDI Hive yang bentuknya kayak sarang lebah Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu ya.
ini boleh banget untuk main-main gitu ya, berkunjung, ada museum lebahnya juga di dalamnya, dan juga bisa sambil belanja produknya. Nah, ngomongin produk, Bapak dan Ibu, pastinya juga ingin tahu ya untuk sertifikasi dan juga award dari produk-produk HDI. Apakah udah muncul? Oke, di sini ya udah muncul belum ya? Coba Ambu izin share lagi. Oh, masih belum ada ya, belum muncul ya gambarnya ya. Oke, jadi untuk sertifikasi dan juga award dari produk-produk HDI ini Bapak dan Ibu sudah mengantongi banyak sertifikasi dari berbagai lembaga seperti Badan POM, lalu ada MUI Indonesia, lalu juga ada untuk produk-produk kecantikannya sudah memenangkan berbagai awards dari majalah internasional yang khususnya di Beauty Magazine, dan juga untuk izin bisnisnya nih, terutama untuk rekan-rekan yang beragama Muslim seperti Ambu gitu ya, dan kita udah mengantongi juga nih sertifikasi DSN MUI Bisnis Syariah ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Ini untuk rekan-rekan yang pastinya juga ingin gitu ya berniaga di HDI gitu, yang mungkin juga ingin mencoba, itu juga boleh banget ya, dan juga udah tenang ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk perkenalan dari company hadiah itu sendiri. Jadi nanti boleh nih tanya-tanya kepada yang mengundang ke sesi kali ini, dan juga nanti setelah sesi dokter yang akan kita panggil sebentar lagi, kita juga akan sedikit spill juga nih beberapa produk yang dimiliki oleh HDI. Oke deh, langsung aja, udah nggak sabar pastinya Ambu mau mengundang ya ada narasumber kita. Nah, ini dia. Selamat pagi, Dok. Apakah terdengar suara Ambu ada? Rekan-rekan? Oke, sebentar ya. Oke, sudah jadi co-host, Dok. Siap. Selamat pagi, Dokter Ponti. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Ambu. Oke, gimana kabarnya Dokter Ponti? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah Dokter Ponti, kita kali ini akan menyampaikan ya untuk Enterprise Expert Talk, sorry, Heroes Expert Talk alias HET ini, karena konsep baru Ambu jadi excited banget ya Dok ya, karena nanti bisa langsung Bapak dan Ibu untuk bertanya seputar materi yang akan disampaikan oleh Dokter Ponti. Sebelumnya Dokter Ponti izin ada profil yang boleh disampaikan dulu oleh dokter. Tadi ada sedikit gangguan. Boleh, Nah, boleh. silahkan. Karena tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Jadi pastinya bertanya-tanya siapa sih Ambu Dokter Ponti ini. Baik, izinkan Ambu yang membacakan ya Dokter Ponti. Siap. Oke, jadi narasumber kita kali ini Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semuanya adalah Rosmalia Ponti Rafadiani, dokter SPPD, spesialis penyakit dalam Vinasim. Ini gelar beliau ya. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak dan saat ini masih aktif ya berkegiatan bekerja di RSUD Subang, RSH Mori Subang, dan juga di Klinik Medika Farma. Beliau juga aktif menjadi anggota PAP di Jabar, IDI Subang, Ketua Persadia Kabupaten Subang, Ketua Kopi TB Subang, dan beliau juga berhasil menjadi seorang eksekutif diamond di HDI. Nah, berarti dokter domisilinya di Subang ya, Dokter Ponti ya? Betul ya, Dok? Kali betul. Nah, siapa tahu di sini ada yang dari Subang juga ya, boleh, atau ada rekan-rekan Dokter Ponti yang udah standby nih ya, nonton upline-nya, boleh langsung sapa-sapa juga nih ya. Oke, nah itu dia profil dari Dokter Ponti. Kita mungkin mau langsung masuk ke topiknya nih Dokter Ponti ya, karena kan tadi Ambu sempat share juga nih di awal. Ini topiknya lumayan tegang ya, tapi mungkin dekat dengan para milenial ya, yang umur-umur 30, 40 mungkin udah mulai merasakan gejala-gejalanya. Nah, kita mau ngomongin apa sih, Dokter Ponti? Boleh share nggak sedikit? Ya. Halo Ambu, iya. Maaf kayaknya ini tadi sempat ke
blank. Ya, Baik, sudah ada dok, sudah ada. siap, siap. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Siap. Jadi sebetulnya seri hari ini tuh sambungan nih Ambu. Jadi memang kemarin dari perusahaan dari PT HDI emang pengen menyampaikan gitu kan, karena sekarang ini banyak banget penyakit-penyakit yang tadinya katanya kenanya ke orang tua aja, Ya. tapi ternyata sekarang anak muda juga udah pada kena gitu ya. Salah satunya yang mau kita bahas hari ini yaitu tentang kolesterol. Tapi kayaknya kalau kolesterol juga udah nggak pada awam lagi gitu ya, kolesterol itu apa. Cuman mungkin banyak juga yang belum tahu apa sih kolesterol itu gitu ya sebenarnya gimana. Makanya kayaknya perlu banget dibahas, apalagi sekarang ini ternyata si kolesterol tinggi ini bukan cuman punyanya orang yang usianya sudah lanjut gitu ya, tapi juga ternyata anak-anak muda bahkan remaja juga udah banyak yang punya kolesterol tinggi gitu. Pasti udah pada, apa ya, sering dengar atau mungkin sudah ada yang mengalami gitu ya. Ya mudah-mudahan yang ada di room ini sih belum ada yang punya kolesterol tinggi. Karena Nah, mungkin ini sering dicek berkala ya dok ya, sorry aku potong dikit. Jadi ya, kalau misalnya kolesterol itu kayaknya tipe yang sering dicek, benar nggak sih rekan-rekan ya? Jadi misalnya kayak ke puskesmas atau kayak ke klinik-klinik yang ada di terdekat dari teman-teman gitu ya. Atau misalnya kayak kita lagi olahraga senam biasanya suka ada tuh dok, cek kolesterol, ya, cek gula, benar nggak? betul. Iya. Terus langsung pada ngantri gitu ya. Pada kepo Betul. pengen tahu apa gitu. Nah, sebenarnya udah pada tahu belum nih gitu ya, apa sih sebetulnya kolesterol? Kalau ngomong kolesterol kok kayaknya kolesterol tuh jelek banget gitu. Terus kayaknya hanya membawa dampak negatif buat tubuh kita. Padahal sebetulnya kolesterol itu enggak seperti itu, ada beberapa macamnya. Jadi kolesterol itu memang suatu zat lemak sebetulnya ya, dia itu ada di dalam tubuh kita. Jadi tanpa kita makan makanan yang mengandung kolesterol, tubuh kita itu juga memproduksi kolesterol dan diproduksinya yaitu di salah satu organ kita yaitu di hati. Tapi bisa juga kita dapatkan dari makan makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, fungsinya apa sih gitu ya kok tubuh kita sendiri produksi kolesterol padahal kita kayak hemat kolesterol gitu ya, jangan sampai banyak makan kolesterol. Karena ternyata kolesterol itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, tentunya dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Untuk apa aja nih? Untuk pembentukan membran sel, kemudian juga untuk produksi beberapa hormon, salah satunya yaitu hormon seksual dan juga kortisol. Juga dia merupakan salah satu bahan pokok untuk membentuk yang namanya vitamin D dan asam empedu. Asam empedu ini juga penting salah satunya untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Nah, keadaan kolesterol yang terlalu tinggi, ini biasanya kalau di dunia kedokteran disebutnya dislipidemia. Jadi, kalau dibilang kolesterol, kolesterol itu bukan penyakit gitu ya. Karena kan kita suka kalau ngobrol nih Ambu misalnya, aku tuh kayaknya sering sakit kepala deh sekarang atau sakit pundak, kayaknya aku kolesterol gitu. Jadi Ya. sebetulnya sebetulnya bukan kolesterol itu bukan penyakit gitu ya, tapi kolesterol itu salah satu zat lemak yang memang ada di tubuh kita. Nah, kalau kolesterol tinggi, nah itu memang betul salah satu penyakit atau kelainan atau gangguan di tubuh kita, gitu. Nah, terus sebentar. Nah, jenis-jenis kolesterol apa aja nih? Nah, ini juga mungkin, udah pada yang sering medical check up gitu ya atau, pernah memeriksakan darah mungkin sudah familiar dengan, sebutan ini. Jadi beberapa jenisnya salah satu yaitu ada yang disebut kolesterol LDL atau low density lipoprotein. Jadi dia fungsinya membawa kolesterol ke seluruh tubuh nih gitu ya melalui pembuluh darah arteri. Nah, kolesterol ini yang disebut adalah kolesterol jahat. Kenapa? Karena LDL ini dalam jumlah yang berlebih dia bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah yang nantinya merupakan suatu faktor resiko untuk penyakit yang melibatkan pembuluh darah seperti penyakit jantung atau penyakit stroke.
Nah, ada juga kolesterol yang baik gitu ya, namanya high density lipoprotein. Jadi dia tuh justru mengembalikan kolesterol yang berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi dia yang menyaring nih kalau banyak kelebihan kolesterol di tubuh kita, dia akan membuang. Terus juga ada yang namanya trigliserida, dia itu sebetulnya sumber tenaga. Terbentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang tidak terpakai oleh tubuh. Tapi kalau misalnya berlebihan gitu ya, kita makan makanan yang mengandung, trigliserida gitu ya, atau ada gangguan di tubuh kita sehingga jumlahnya berlebih, tentunya ini juga akan menyebabkan suatu penyakit di tubuh kita. Nah, sebetulnya banyak nggak sih gitu ya, ternyata, angka kejadiannya ini dari WHO menemukan bahwa di Indonesia ini ya 36% orang dewasanya, yaitu usia 25 tahun ke atas nih sudah ada kejadian atau sudah mengalami kadar kolesterol yang tinggi. Dari 25 tahun loh, ini yang tercatat ya, karena kan, di Indonesia ini kesadaran untuk medical check up-nya masih sangat rendah. Jadi, ini hanya untuk orang-orang yang tercatat, artinya yang dilakukan medical check up atau memang memeriksakan diri. Jadi, seperti fenomena gunung es lah sebetulnya. Ini hanya tampilan awal aja, sebetulnya kalau betul diperiksa semua kayaknya bakal jauh lebih banyak. Dan, persentasenya antara pria dan wanita hampir sama, mungkin memang lebih banyak sedikit pada wanita, ya gitu. Jadi kalau dulu tuh ya, kalau saya pas, belajar ilmu kedokteran ya, agak-agak berapa belas tahun yang lalu, itu dulu kita ngapalinnya kalau kolesterol tuh faktor resikonya di atas 45 tahun, di atas 50 tahun. Nah, kalau sekarang udah berubah, udah bergeser gitu. Sekarang WHO menemukan bahwa sebanyak 36% orang gitu ya, dimulai dari 25 tahun. Jadi betapa makin bergeser ke orang muda gitu. Jadi nggak jaminan juga ya, Ambu, maksudnya, "Ah, masih muda, Iya. santai aja," gitu. Sekarang 30-an juga udah mulai ketar-ketir ya, Dok? Mulai merasa jompo. Tuh. Dan ternyata ini facts-nya lebih banyak wanita ya, Dok? Betul. Wah, Ya, karena kan, wanita ini di usia produktif sebetulnya sedang tinggi-tingginya nih kadar hormonnya, apalagi umur 25 tahun, artinya sedang dalam masa produktif. Ya, dia, ada hormon seksualnya juga sedang meningkat. Nah, itu tuh emang ada hubungannya sama kolesterol, karena emang kolesterol kan pembentuk hormon ya. Jadi memang sebetulnya tubuhnya butuh gitu, tapi biasanya memang berlebihan, pemasukannya ya, yaitu intake makanannya, gitu. Nah, jadi, tadi kan disebut sama saya kalau kolesterol tinggi itu adalah dislipidemi ya, sebutannya ya. dari dunia kedokteran. Jadi itu tuh, gangguan kadar lemak, jadi kadar lemaknya terlalu banyak nih. Usia muda ya usia muda ini remaja dan dewasa muda. Terus kenapa memangnya sih gitu ya kalau masih muda kolesterolnya tinggi? Tentunya resiko-resiko penyakit kardiovaskular yang meningkat. Kardiovaskular itu penyakit jantung dan pembuluh darah. Artinya gini, tubuh kita itu ya dari ujung kaki sampai ujung, kepala itu dilalui oleh pembuluh darah. Ada pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil. Jadi nggak ada organ yang luput tidak dilalui pembuluh darah kecuali rambut dan kuku kita. Nah, si kolesterol ini bisa, apa ya, menyumbat atau bisa membentuk plak di semua jaringan pembuluh darah kita. Jadi nanti tinggal artinya dia mau nyumbat di mana, dia mau merusak, pembuluh darah yang di mana, itulah yang akan, menjadi suatu penyakit tampilannya gitu ya. Jadi kalau kolesterol tinggi itu menurut saya sih lebih ke arah sebab gitu ya. Kalau penyakitnya sih kayak sakit jantung, sakit stroke, sakit apa, disebabkan oleh kolesterol yang tinggi. Nah gitu. Jadi artinya sakit-sakit yang menyeramkan itu ya, Ambu, kayak, serangan jantung mendadak atau misalnya Betul. serangan stroke mendadak, itu sebetulnya Penyempitan pembuluh darah berarti ya, Dok ya?
Iya, betul. Sebetulnya sudah bisa harusnya sudah bisa kita prediksi sebelumnya dan, bisa ditangani sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang serba dadakan itu, gitu. Cuman sayangnya memang sekali lagi kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan medical check up memang sangat rendah dan tidak semua juga perusahaan mewajibkan karyawannya untuk rutin medical check up, betul nggak, Bu? Iya betul, nggak semuanya ya, Dok, ya? Iya, jadi kalau yang saya lihat tuh banyaknya perusahaan swasta gitu ya atau, bank gitu yang mereka rutin setiap berapa tahun sekali melakukan medical check up. Bahkan pegawai negeri juga malah nggak ada tuh fasilitas medical check up ya, di anak sekolah, di, apa, kayak mahasiswa itu masih belum ada. Mungkin memang terkait faktor biaya, karena kan medical check up ini sebetulnya kalau dilakukan lengkap memang lumayan, tapi sebetulnya manfaatnya kalau kita tahu lebih awal, tentunya penyakit-penyakit yang nantinya, akan memakan biaya banyak tuh bisa diatasi gitu kan. Kayak misalnya udah terlanjur sakit jantung, nah itu kan biayanya jauh lebih besar, karena ini sifatnya kita Betul. bisa mencegah. Nah, terus yang membuat, orang tidak waspada karena sering tidak bergejala gitu, apalagi di usia muda, artinya organ tubuhnya masih baik gitu ya, kemampuan Mmm. metabolisme juga bagus gitu. Jadi nggak ada gejala, misalnya dia berat badan berlebih, terus kolesterolnya sudah tinggi, tapi sama sekali nggak ada keluhan. Jadi akhirnya orang akan abai. Jadi karena merasa, "Ah, malah suka ini nggak sih Ambu, aku tuh suka denger ya, atau kadang-kadang kita juga melakukan sendiri kayak malah bukan bangga ya, tapi kayak jadi jokes gitu. "Oh gue kolesterolnya segini gue," cuman gitu aja kayak ngobrol gitu. "Gue kolesterolnya segini 300, 200 tinggi," gitu, tapi Betul. nggak ada usaha untuk mengatasinya, tapi sambil makan gorengan gitu, ngomong kayak gitu. Atau makan sate, lemak gitu kan, dengan santainya. Dia tahu gitu kolesterolnya tinggi, tapi karena nggak ada gejala ya buat apa gitu kan, buat apa saya berobat, buat apa saya mengatur pola makan gitu kan, toh nggak ada gejala ini berarti kan nggak bahaya gitu. Nah ini yang pikiran ini yang harus dihilangkan gitu. Jadi jangan karena nggak ada gejala, ya udah nggak perlu diapa-apain gitu, itu kayak gimik aja kolesterol tinggi gitu. Malah katanya kalau kolesterol tinggi itu ya, adalah salah satu ciri-ciri orang yang makmur. Karena makan Gitu. enak terus mungkin ya, berlemak-berlemak terus ya, Dok? Ya karena bisa banyak makan gitu kan, terus ya betul makan enak, jadi artinya, secara ekonomi, baik gitu, padahal nggak seperti itu ya. Oh Nah ya, gitu. untuk rekan-rekan mungkin ada yang baru tercetus gitu ya, Dok, atau kayak baru kepikiran mau nanya, boleh banget ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk chat di kolom komentar. Kita open banget karena ini akan kita sifatnya diskusi ya, Dok. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan, nanti akan langsung dijawab juga nih sama Dokter Ponti. Silahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan seputar materi ini pastinya. Ya kan, Dok? Betul, nih. Di kolom chat ada ini Ambu katanya baru 31 tahun tapi sudah 268. Oh. Kuning aku. Mohon Kak Elsa jangan Kak Elsa jangan merasa tersudutkan tadi sama Dokter Ponti karena baru aja diomongin sama Dokter Ponti ternyata udah ada contoh nyatanya Dok. Emang umur-umur kayak kita nih ya, jadi nyama-nyamain sama Dokter Ponti ya, tapi kayaknya umur-umur 25 tadi katanya udah mulai ada apa bisa terkena ya Dok ya dari umur 25, 30 bahkan sekarang. Jadi udah mulai harusnya lebih aware ya Dok ya. Betul, jadi lebih aware tentang kesehatan karena kan sekarang emang sudah digaungkan, artinya, justru sebenarnya pada saat usia masih muda tuh waktu yang tepat menabung kesehatan gitu kan. Jadi supaya, tidak terjadi penyakit nantinya, karena kalau udah terjadi penyakit kan artinya banyak juga penyakit yang nggak bisa kembali normal. Nah itu kan yang ditakutkan kan dan sebetulnya pengeluaran, kemudian juga menjadi artinya tidak bisa beraktivitas, akan menghambat produktivitas juga, karena banyak juga penyakit akibat kolesterol ini kayak jantung dan stroke itu kan agak berat, sehingga akhirnya, orang yang tadinya bisa bekerja, bisa mempunyai penghasilan, akhirnya penghasilannya bisa terhenti. Itu kan
jangka panjangnya gitu. Jadi ya sayangnya orang nih ya itu tadi ya, nunggu ada gejala dulu gitu ya baru berubah dan padahal pada saat ada gejala tuh sebetulnya sudah terjadi kerusakan dan mungkin juga kerusakannya sudah tidak bisa kembali seperti, sedia kala. Nah ini, faktor resikonya apa aja nih ya orang tuh kok bisa kolesterol gitu ya, padahal kayaknya berat badannya kecil gitu ya atau tergolong kurus gitu, tapi kok kolesterol tinggi. Karena ternyata kolesterol tuh bukan hanya milik orang yang berlebih saja berat badannya, tapi juga untuk, orang yang, eee, berat badannya biasa gitu, karena banyak faktor resiko yang mempengaruhi itu. Ya Nah, kadang juga mungkin kayak, "Oh, ini mah posturnya, kecil," gitu ya, maksudnya nggak yang berlebihan berat badan, tapi ternyata pas dicek, oh ternyata tinggi juga kolesterolnya ya, Dok, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan lifestyle juga ya, Dok, ya, mungkin ya? betul sekali dengan lifestyle. Jadi kalau kita lihat faktor resiko ini ya, sebetulnya kalau dibaca sih ya itu lagi gitu. Nah, salah satu gaya hidup ini yang sering, menjadi faktor risiko kayaknya di mana-mana ya, yaitu merokok, terus mager gitu kan, jarang berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik. Nah ini juga agak-agak, menjadi resiko untuk orang-orang kantoran nih gitu ya, kan banyak juga orang kantoran yang kerjanya kayak di belakang meja. Terus, Ya. dia tuh capek sih sebenarnya, betul capek, karena banyak teman-teman saya juga kayak gitu. Saya tuh, aktivitas fisiknya tinggi kok, tapi pas ditanya, "Kenapa kamu bilang aktivitas kamu tinggi?" "Karena saya capek begitu sampai rumah." Pada saat ditanya, ternyata ya yang disebut capek itu karena memang mungkin jenuh ya. Ya tetap aja capek kan duduk di belakang meja, tapi dia tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk sehari-harinya, gitu. Nah, terus juga minuman alkohol secara berlebihan. Nah, ini juga yang agak serem ya, karena sekarang tuh, dengan maraknya online market gitu. Nah, ini minuman beralkohol ini kayak lebih mudah Udah, dijangkau ya. gitu. Bahkan untuk, kayak remaja gitu ya, yang dulu mah agak sulit ya kita untuk mendapatkannya. Nah, sekarang juga lebih mudah dijangkau. Nah, yang selanjutnya ya udah pastilah ya, makanan yang tinggi kolesterol atau tanda kutip "makan yang enak" tadi kata kamu. Kayak gorengan gitu kan, susu full krim, kayak kulit ayam, jeroan. Nah juga stres juga ya, jadi jangan salah nih ya kalau kita stres, nya tinggi sehingga pola tidur tidak baik, itu juga bisa menyebabkan kolesterol kita tinggi. Ternyata bukan cuman dari bakwan aja ya yang bikin kolesterol tinggi, ternyata banyak juga nih dari gaya hidup yang bisa bikin kolesterol kita kadarnya menjadi lebih tinggi. Atau penyakit-penyakit lain. Nah, pada pasien yang kelebihan berat badan gitu ya, atau obesitas yang awalnya mungkin badannya tadinya kolesterolnya normal, tapi karena dia terus mempertahankan berat badan yang berlebih ini, akhirnya lama-kelamaan akan menumpuk juga kadar kolesterolnya. Kemudian pada pasien-pasien yang punya diabetes. Nah, ini juga kalau saya tuh suka ngomongnya, "Nah, si diabetes ini suka punya banyak bestie," gitu ya, baik teman segeng. Nah, itu salah satunya adalah kolesterol yang tinggi, gitu. Nah, terus juga hipotiroid. Hipotiroid itu adalah kekurangan hormon tiroid. Ini juga menjadi faktor resiko. Kemudian pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, kemudian juga pada pasien HIV gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kadar kolesterol tinggi. Kalau pada penyakit-penyakit ini biasanya sih bukan karena, pola makan yang kurang baik, tapi biasanya disebabkan dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, keturunan nih, nah ini, jangan dijadiin ini juga ya, kayak mode pasrah, artinya kayak, orang tua saya juga semuanya kolesterol tinggi, jadi kalau saya kolesterolnya tinggi itu wajar banget. Nah, itu nggak bisa seperti itu, walaupun memang betul salah satu, perubahan gen itu bisa diturunkan dari kedua orang tua. Tapi ini sebetulnya jadi kayak kelainan di dalam tubuhnya gitu ya, karena dia tidak bisa membuang kolesterol berlebih di dalam darah dan ini sangat jarang terjadi. Mungkin kalau persentase
di bawah 5%. Jadi jangan apa ya, bukan menghalalkan, apa ya, menormalisasi gitu ya. Jadi kayak, ya wajar aja saya kolesterol tinggi gitu, padahal tanpa disadari gaya hidupnya nih yang nggak baik sehingga kadar kolesterolnya tinggi. Nah itu, sebagian besar orang kalau kolesterolnya tinggi itu nggak ada gejalanya. Jadi, ya wajar aja ya akhirnya tidak ada kewaspadaan, terus tidak ada, kesadaran untuk memeriksakan diri atau bahkan sekedar cek darah. Saya rasa sih sekarang nih zamannya udah maju banget ya, kita bisa cari-cari referensi, kemudian juga periksa, darah tuh bisa di mana aja gitu ya, tanpa pengantar dokter pun sekarang sudah bisa. Jadi sebetulnya kalau emang mau gitu ya diniatkan, itu tuh kita bisa aja langsung datang ke laboratorium, kemudian minta memeriksakan, ininya, apa, kadar kolesterolnya gitu. Jadi, nggak ada alasan lagi lah istilahnya gitu ya untuk tidak memeriksakan kadar kolesterol. Nah, di kasus parahnya gitu ya, kasus parah tuh biasanya tuh kadar kolesterolnya tinggi, kemudian juga sudah terlalu lama gitu ya tubuhnya mengangkut atau mengandung kolesterol yang tinggi ini. Nah, itu bisa timbul gejala-gejala seperti nyeri dada, nyeri kaki, atau ada kelainan kulit, atau sudah mulai sesak nafas. Tapi ini adalah biasanya karena si kolesterolnya tuh sudah merusak organ, seperti yang tadi saya sebutkan kan, yang paling sering terjadi atau sama dia diganggu tuh adalah jantung atau pembuluh darah besar lainnya. Nah, jadi, tapi juga teman-teman nggak usah khawatir, kayak misalnya sekarang ada yang sedang mengalami nyeri dada atau nyeri kaki, terus, "Aduh saya pasti kolesterol parah," gitu, itu belum tentu. Memang harus dikonsulkan kembali gitu ya, dibicarakan dengan dokter-dokter teman-teman semua di sini. Nah, ini juga ada gejala yang tergantung dari akibatnya. Jadi betul si kolesterol tuh sebenarnya lebih ke arah penyebab utama gitu. Nah, tergantung dia mau, membuat gangguan di bagian mananya. Seperti misalnya si kolesterol tinggi ini membuat, pasien ini atau orang menjadi obesitas atau berat badan berlebih. Kalau berat badan berlebih itu kan, biasanya jadi ada gangguan lambung, terus cepet capek, terus akhirnya nyeri-nyeri sendi, nyeri lutut, nyeri pinggang, itu kan karena, tubuhnya tidak bisa menopang kelebihan berat badan. Kemudian pada jantung ya dan pembuluh darah itu juga, tergantung kerusakan yang terjadi. Itu gejalanya ya semua gejala jantung. Kemudian pada hipertensi gitu ya, jadi bukan cuman sakit kepala atau sakit punduk gitu ya kan kayaknya kolesterol tuh paling terkenal gejalanya adalah sakit punduk, sakit kepala, sakit leher, tapi nggak seperti itu. Jangan-jangan salah tidur ya kalau sakit leher aja. Nah, jadi, nggak semua, gejalanya seperti itu atau gangguan di sendi gerak. Jadi betul-betul, gejala dari kolesterol itu tergantung dari si kolesterolnya mau ganggu yang mana gitu ya teman-teman. Jadi, kalau saya sih ya jangan nunggu sampai ada gejala, karena ya itu, kalau dia sudah tinggi, dia sudah naik, di awal-awal atau memang misalnya kena ke anak muda gitu ya yang, kayak, sel-sel tubuhnya masih bagus, itu biasanya betul-betul tanpa gejala. Tapi ketika nanti sudah terlalu lama, tubuh tidak bisa mengeluarkan kelebihan kolesterol, baru terjadi gejala. Nah, biasanya kalau sudah terjadi gejala, itu artinya sudah ada gangguan organ. Nah, itu kan yang nggak, kita semua inginkan lah istilahnya ya, jangan sampai sudah terjadi gangguan organ, kita baru mau mulai memperbaiki gaya hidup ataupun baru mau berobat. Itu nih Ambu. Nah, ini juga orang tuh kayak selalu bertanya. Nanyanya nggak cuman sekali karena mungkin berharap jawabannya akan berbeda. Jadi Berganti jawaban ya, Dok, ya? iya, Padahal sama. padahal sama aja dan ini tuh sebenarnya juga bukan hanya ke arah kolesterol gitu ya, tapi juga, menjaga gula darah kita dengan baik gitu. Nah jadi, ya ini nomor satu banget gitu gorengan ya. Terutama gorengan yang, mohon The top maaf gitu, gorengan.
Ya, terutama mohon maaf gorengan yang memang, dijual bebas, maksudnya dijual di luaran. Karena kan ya kita tahu sendiri ya, minyaknya, kualitas bahan bakunya, dan sebagainya gitu. Jadi betul-betul, tinggi kalori dan tinggi kadar lemak. Jadi intinya makanan apapun gitu ya, walaupun, buah nih, pisang nih, pisang itu kan buah, sehat. Kalorinya rendah, mengandung banyak serat. Tapi ketika menjadi pisang goreng, dia kalorinya naik otomatis 3 sampai 4 kali lipat. Tergantung ininya ya, tergantung dia pakai tepung, kemudian pakai topping ya, Ambu. Toppingnya, Pakai es krim nggak dok? oh iya iya, Pakai toppingnya gula, gula halus lagi. bener 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 bener. Ya toppingnya udah luar biasa kan ya. Nah itu, jadinya itu bukan kategori buah lagi jadinya ya, tapi, cemilan yang memang enak tapi, tidak baik untuk dikonsumsi setiap hari gitu. Nah itu harus hati-hati, jangan menormalisasi. Ataupun gini, ada juga yang bilang, "Saya tuh goreng sendiri pakai minyak sehat," gitu ya di rumah. Itu juga boleh-boleh aja, tapi tetap aja prinsipnya segala sesuatu kalau digoreng kalorinya akan meningkat 2 sampai 3 kali. Nah, artinya kan kayak kita makan pisang goreng, kalau makan pisangnya aja mungkin sekitar 50 kalori ya pisang, Ambon yang besar itu. Tapi kalau digoreng itu jadinya 150 kalori, tapi, dalam porsi yang terbagi gitu kan, jadi lebih banyak lagi. Dan biasanya kalau, kita makan gorengan tuh nggak bisa sedikit, karena kan emang sifat gurih dan minyak itu membuat lidah perasa kita tuh menginginkan lagi dan lagi. Itu memang sifatnya seperti itu di lidah di indera perasa kita. Sama halnya kayak makanan siap saji. Makanan siap saji itu tinggi kadar garam dan kadar penyedap rasanya. Belum lagi dia biasanya, sudah mengalami proses pembekuan selama beberapa lama. Nah itu artinya, proses pengolahannya, kemudian juga, penambahan lemaknya gitu ya kan, salah satu penstabilnya itu salah satunya adalah zat lemak juga sintetik yang ditambahkan supaya dia tuh, awet gitu ya. Apalagi kan kalau kita lihat, makanan siap saji yang di freezer-freezer itu ya, kalau kita lihat, expired date-nya tuh kayak setahun gitu ya, padahal katanya isinya daging ayam atau daging sapi. Ya. Yang kalau kita, punya daging ya Ambu ya kayaknya di kulkas tuh 3 hari juga udah asem gitu kan, tapi ini bisa bertahun-tahun. Nah kemudian juga jeroan, kalau itu kan udah pada tahu ya, daging olahan. Nah daging olahan tuh termasuk yang, makanan siap saji juga. Kulit ayam, nah ini kayak, orang malah suka kulitnya dibanding dagingnya. Kuning telur, makanan manis. Kenapa makanan manis mengandung kolesterol? Karena biasanya makan manis itu tinggi juga, kadar tepungnya gitu ya, yang juga nantinya menjadi sumber kolesterol. Makanan laut gitu ya, seafood-seafood dan juga alkohol. Jadi, sumber makanan kolesterol tuh bukan cuman gorengan aja ya teman-teman semua, juga makanan-makanan yang disebutkan di sini sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Iya. Nah, ini mumpung topiknya lagi makanan nih Dokter Ponti ya. Ada juga dua dokter kesayangan kita, ada Dokter Monik, halo Dokter Monik dan juga Dokter Jenny. Pagi Dok. Ini ada pertanyaan nih Dokter Ponti seputar Iya, makanan juga nih, mumpung menyambung nih topiknya ya Dok ya. boleh. Jadi ada relasinya nggak Dokter Ponti seperti minuman manis? Waduh, ini kayaknya semua orang suka ya Dok ya, termasuk aku minuman manis, bubble-bubble, tea, pastry tadi disebutin yang berbasis tepung, bener banget ya dok ya, berbasis tepung, kue, manis, mie, aduh ini sulit banget kalau mie ya. Ke kadar kolesterol tuh korelasinya gimana dokter Ponti? Dan satu lagi dari dokter Jenny, untuk kuning telur, nah ini juga Ambu agak bingung nih, kalau kuning telur kan katanya bagus juga tuh dok, ya kan, si nutrisinya. Tapi ini ada level HDL atau LDL-nya nih yang harus dihindari dari kuning telur tuh kita kalau boleh makan segimana sih dok? Gitu kurang lebih ya, dokter Monik dan juga dokter Jenny. Gimana nih dokter Ponti? Siap siap. Nah, ini benar, memang kadang kalau kita mikir ya,
Iya, Kenapa ya makanan yang manis-manis gitu ya, kayak roti, pastry, itu kok jadinya ke kadar kolesterol. Karena sebetulnya makanan-makanan ini tinggi kadar karbohidrat juga. Terus karbohidrat itu adalah penyumbang energi terbesar sebetulnya ke tubuh kita. Nah, kalau dia terlalu banyak kita, makan gitu ya, akhirnya sama tubuh kita akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini adalah nantinya adalah sumber bahan baku untuk membentuk kolesterol di tubuh kita, gitu. Jadi beda sama kalau kita misalnya makan protein, gitu. Kalau protein ini disimpannya, jarang dalam bentuk lemak, karena protein ini makanan yang kita makan ya, misalnya, protein itu biasanya dia yang langsung dijadikan sumber energi, beda dengan karbohidrat, gitu. Apalagi kalau karbohidrat kompleks nih kayak gula-gula, pemanis, terus sirup, ya pokoknya makanan yang terkandung di dalam pastry-pastry sama kue. Nah, itu biasanya karena kalorinya tinggi, nah itu akhirnya nanti disimpan di tubuh kita menjadi kelebihan, yaitu kelebihan salah satunya kelebihan lemak. Nah, itu nanti yang disimpan juga nih biasanya kalau kan tubuh kita ceritanya sudah merasa cukup, tapi karena kita makannya berlebih akhirnya, terjadi kelebihan. Nah, kelebihannya itu nanti sama tubuh kita akan diatur sedemikian rupa menjadi sel lemak, karena sel lemak itu merupakan salah satu sel yang stabil, disimpanlah di rongga perut, di bawah, apa tuh namanya, kulit gitu ya, terus di bawah-bawah otot, terus salah satunya juga di hati kita. Jadi mungkin suka ada yang dengar perlemakan hati, nah itu karena memang kadar lemak di tubuhnya sudah sangat tinggi. Nah gitu mungkin ya kalau untuk dokter Monik. Kalau untuk dokter Jenny, betul ini untuk kuning telur itu sebetulnya memang betul mengandung nutrisi, tapi untuk orang yang sedang gitu ya, menjaga kadar kolesterolnya, itu memang sebaiknya kuning telurnya dihindari, karena kuning telur tuh memang mengandung LDL, yaitu kolesterol jahat. Tapi memang harus dilihat lagi ya, emang harus hati-hati nih ngomongnya nih, karena, jangan sampai, kuning telur tuh sama sekali dihindari. Untuk orang-orang yang dengan kolesterol rendah, atau memang orang yang sedang butuh intake protein tinggi, ini nggak ada masalah untuk makan kuning telur gitu, sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya karena ada hitung-hitungannya ya kalau dari ilmu nutrisi. Telur ini antara putih telur dan kuning telur tuh ada kandungan protein dan, lemaknya yang berbeda. Tapi memang kalau untuk yang punya kolesterol tinggi biasanya disarankan untuk tidak konsumsi kuning telurnya karena kandungan LDL-nya lebih tinggi. Walaupun betul kadar nutrisi lainnya selain kolesterol di kuning telur tuh ada. Dia punya zat besi, dia punya asam folat, dia punya, eee beberapa protein yang, asam amino yang diperlukan untuk tubuh kita. Nah, jadi kalau untuk anak-anak gitu ya atau remaja sebetulnya malah telur ya harus dikasih memang. Ini bicaranya kalau misalnya, orang yang sudah obesitas, kegemukan, dan kadar kolesterolnya tinggi, kalau emang pengen makan telur lebih baik pilih yang putihnya aja, gitu Ambu. Gitu ya, jadi kalau HDL itu Dok biasanya, jarang kita iya. temukan di makanan karena, HDL itu biasanya diproduksi di tubuh kita gitu. Jadi, banyaknya dari makanan tuh emang kolesterol yang jahat itu ya yang LDL. Oke. Mungkin bisa lanjut dulu dok, ada materi selanjutnya. Iya, kita lanjut dulu ya kalau udah soal makanan tuh kayaknya emang menarik banget. Karena semua orang terus nanti nanya, "Saya nggak boleh makan apa?" Gitu kan, tapi, akhirnya tidak dipatuhi juga. Nah, terus gimana dong gitu ya supaya, kita tuh tercegah gitu dari kadar kolesterol yang tinggi, tercegah juga dari faktor resiko penyakit yang lain yang disebabkan oleh kolesterol tinggi. Ya, pastinya karena tadi faktor resikonya pola hidup yang tidak baik, makanya cara mencegahnya ya harus, punya pola makan yang sehat, seperti batasi nih konsumsi lemak jenuh, kemudian perbanyak makan serat, pilih lemak yang sehat nih seperti ikan yang kayak omega 3 gitu ya, terus kacang-kacangan, biji-bijian itu baik, kurangi gula dan garam gitu, kemudian juga perhatikan porsi makan, artinya, makan sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian juga harus aktif secara fisik nih. Jadi sekarang menurut ilmu kedokteran olahraga ya, ternyata kita teh, target aktivitas fisiknya untuk kita yang saat ini sangat dipermudah gitu ya gaya hidupnya, itu harus minimal olahraga 30 sampai 60 menit setiap hari. Jadi nggak ada hari libur sebetulnya untuk aktivitas fisik. Bisa jalan, sepeda, berenang, dan, banyak olahraga lain ya yang bisa dipilih. Karena dengan olahraga ini kita bisa meningkatkan kadar kolesterol baik di tubuh kita dan juga membakar atau menurunkan kolesterol yang jahatnya. Jadi nih kalau banyak yang nanya, "Emang sebaiknya kalau olahraga tuh gimana?" Atau, banyak juga yang suka bilang, "Saya tuh udah olahraga rutin." Ketika ditanya, "Berapa kali?" Ya setiap Sabtu dan Minggu karena itu adalah hari libur. Nah, itu ternyata tidak cukup dan olahraga tuh sebetulnya praktis sekali zaman sekarang ya, Ambu, bisa kita lakukan dari rumah juga gitu ya, teman-teman bisa tinggal buka YouTube, tinggal cari-cari video yang sesuai sama kemampuan kita. Cukup dilakukan sebetulnya kalau untuk kita yang sibuk banget 30 menit aja sehari. Asal Ya. setiap hari itu udah sangat, lebih dari cukup. Nah, kemudian juga gaya hidup yang lain harus diperbaiki seperti berhenti merokok gitu ya, batasi konsumsi alkohol, kelola stres, dan yang terakhir yang memang harus tahu gitu ya kadar Baik. kolesterolnya berapa, gitu Ambu. Nah, ini mumpung tadi Dokter Ponti juga bilang harus selalu pantau kadar kolesterol alias cek berkala ya dok ya, benar ya dok? Wah, Nah ini ada yang tanya nih Kak Intan, Izar bertanya nih Dokter Ponti makanan apa yang mengandung triglesida? Terus kenapa sebelum cek kolesterol biasanya disuruh puasa dulu dok 8 jam? Benar nggak dok? betul. Sebetulnya kalau makanan apa yang mengandung trigliserid itu sudah sama sih ya sama yang Yang kolesterol tadi karena disebutin trigliserid ya. itu ya, karena trigliserid itu sebetulnya kolesterol juga. Dia itu adalah salah satu jenis gitu dari kolesterol. Jadi sebetulnya sama aja yang harus dihindari. Nah, terus memang betul ya, betul banget ini pertanyaan bagus banget. Karena emang kita tuh kalau cek kolesterol, trigliserid, asam urat atau gula darah memang disarankan puasa dulu. 6 sampai 8 jam. Kenapa? Karena kita mau mencegah nih, maksudnya mau memastikan, pemeriksaan darah yang akurat. Artinya pada saat diambil darah itu tidak sedang dalam pengaruh makanan yang baru saja kita makan. Artinya nanti hasilnya akan mencerminkan, sesungguhnya kadar kolesterol yang memang sudah berada di tubuh kita. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak puasa dulu, misalkan sebelum dicek nih kita makan yang tinggi, karbohidrat atau makan gorengan atau makan lemak dalam jumlah tinggi, kemudian kita langsung cek itu, kadang-kadang kalau kita sebutnya tuh, naik palsu gitu ya atau positif palsu. Jadi masih ada pengaruh dari makanan yang barusan kita makan. Makanya, harus dipuasakan dulu supaya hasil pemeriksaannya nanti betul-betul mencerminkan memang, itulah gitu kadar kolesterol sesungguhnya di tubuh kita. Jadi jangan panik dulu sih teman-teman, kan sekarang tuh banyak yang kata Ambu ya kalau di event-event atau kegiatan, saat ini kayak, senam atau apa gitu suka banyak pemeriksaan cek gula atau kolesterol gratis. Nah tapi seringnya, pada saat kita periksa atau memang kondisinya kita tidak sedang puasa, itu tetap diperiksa. Nah, pada saat diperiksa, kadar kolesterolnya tinggi gitu ya, langsung panik. Nah, sebaiknya kalau memang terjadi seperti itu, pastikan, diulangi lagi gitu ya, pakai pemeriksaan yang lebih akurat, yaitu di laboratorium. Jadi, diambil lewat, pembuluh darah vena di tangan gitu ya, pakai jarum suntik. Dalam kondisi puasa sehingga nanti pemeriksaan darahnya tuh dilakukan oleh mesin. Kalau misalnya kita memang dites secara massal tuh biasanya kan, itu disebutnya tes cepat. Tes cepat itu pakai, pakai stick gitu. Jadi kalau memang kita merasa ragu atau memang sebelumnya tidak ada riwayat kolesterol, sebaiknya dicek ulang di laboratorium dengan persiapan yaitu puasa dulu, gitu ya. Oke. Iya, nih Mhm. bener nih ada testimoni dari Kak Elsa katanya dok kemarin abis MCU kolesterolnya normal kemarin 268 gara-gara paginya nasi kuning daging siangnya tumis udang. Wah,
combo nih. Ada seafoodnya ya, ada daging-dagingannya, kolesterol. Nah, ini akhirnya periksanya karena ya itu tadi makan dulu soalnya dok. Jadi better Bener. memang kalau mau akurat banget 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 Bapak Ibu rekan-rekan semuanya harus puasa dulu ya Dokter Ponti ya minimal 8 jam. Iya, bener. Betul betul, Ambu. Oke, nah ini nyambung juga nih dari Kak Oti, dok berapa kali dalam 1 tahun ya cek kolesterol, kalau misalnya udah pernah ada nih riwayat diagnosa sebelumnya di umur 40-an, Dokter Ponti. Setahun harus cek berapa kali sih? Kalau MCU kan berarti setahun sekali ya? Betul, betul sekali, Ambu. Kalau misalnya medical check up, kita tidak ada keluhan apa-apa, itu sebetulnya cukup 1 tahun sekali. Bukan cuma kolesterol aja sih ya, kayak gula darah, asam urat, darah rutin, fungsi ginjal itu minimal diperiksa setahun sekali. Jadi biar bisa terdeteksi lebih dini lah gitu kalau ada gangguan di tubuh kita. Iya, betul. Oke, nah ini juga ada nih Kak Eka sharing nih dok, izin sharing. Kemarin sempat cek kolesterol tapi nggak puasa dulu dok, hasilnya 189. Apakah harus dicek ulang? Ini sebenarnya kadar normalnya berapa sih Dokter Poti? Iya, saya belum mencantumkan ya. Jadi kalau kadar normal kolesterol total, jadi kan kolesterol itu ada macam-macam. Ya, Kalau kolesterol total itu sebetulnya, adalah kadar kolesterol yang kalau cek di stick ya. Jadi kalau kita cek secara cepat atau di stick itu adalah kadar kolesterol total yang normalnya itu di bawah 200. Jadi kalau 189 sebetulnya masih termasuk normal. normal ya. Betul, tapi kalau kita periksanya di laboratorium, nah itu bisa ada diferensiasi. Jadi kayak kita bisa tahu kolesterol totalnya, HDL, LDL, trigliserid, itu bisa tahu. Kalau tes cepat memang nggak bisa. Betul. Lebih detail kalau di laboratorium ya Dokter Ponti ya. Betul, iya. Nah, untuk THK sih sebetulnya itu masih normal kalau memang ceknya adalah kolesterol total ya. Jadi artinya tidak perlu diulang. Kecuali kalau ini kolesterolnya ceknya sudah di laboratorium dan ini adalah hasil dari LDL. Kalau LDL itu normalnya di bawah 100. Jadi ini agak tinggi gitu. Jadi tergantung nih ini kemarin ceknya di mana, apakah di laboratorium, terus jenis kolesterolnya, kolesterol yang mana. Untuk teh Eka. Iya, Oke, mungkin ada lagi slide-nya dok? sudah kayaknya Ambu. Oh, oke siap siap. Nah, boleh deh kalau gitu. Ini sebenarnya ada satu lagi pertanyaan dari Dokter Nadia Anissa nih. Waktu itu juga pernah nih Abu jadi hostnya Dokter Nadia. Halo dok, apa kabar? Nah, ini hari ini ada apa ya? Semua dokter-dokter bertanya. Tapi pertanyaannya bagus-bagus banget. Tadi dari Dokter Monik, Dokter Jenny, sekarang Dokter Nadia juga. Mungkin untuk nge-wrap up juga, ataupun mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ada yang penasaran juga nih sama kayak Dokter Nadia Anissa. Ada nggak sih dari Dokter Ponti tips gitu menghindari craving makanan-makanan manis dan gorengan? Tadi adalah top of the top penyebab kita apa namanya ada si bisa naik tuh ya jumlah kolesterolnya apa nih dok? Nah, sekarang sebetulnya gini ya, ya walaupun ya kita semua pasti pernah mengalami craving makanan manis dan gorengan, tapi nah makanya itu termasuk salah satu faktor resiko. Jadi sebenarnya kenapa kita craving itu biasanya kita sedang mengalami gangguan psikis, bener nggak nih ibu-ibu? Lagi Kayak misalnya galau gitu ya dok ya, atau enggak biasanya lagi PMS gitu ya dok, malah pengen pedes-pedes, manis-manis semua pokoknya ya. ya, bener. Kadang kita lagi burnout juga, mungkin kayak lagi capek gitu, terus lagi, bad mood gitu ya, atau lagi banyak pikiran. Nah, itu akhirnya kita craving. Craving tuh kayak pengen sesuatu yang rasanya, apa ya, gurih banget, terus yang rasanya tajam. Nah, itu kan memang kita dapatkan dari makanan manis dan, gorengan atau makanan yang gurih-gurih. Nah, jadi sebetulnya harus cari dulu kenapa craving-nya gitu. Kalau misalnya kita craving-nya betul karena sedang ada gangguan psikis atau stres, ya sebetulnya kita harus cari cara atau cara meredakan stres dalam, cara yang lebih positif gitu. Nah itu tergantung ya apakah kita mau tarik nafas dalam-dalam atau mau misalnya bikin, cerita ke buku diari gitu ya atau cerita ke teman atau gimana. Artinya tapi tidak, craving untuk, makanan yang tidak sehat. Atau bisa juga betul Ambu kayak tadi faktor hormonal gitu ya, kayak PMS. Cuman kan kalau PMS sebetulnya sebulan sekali ya, jadi kalau craving-nya sebulan sekali sih masih aman. Asal jangan craving setiap hari. Nah,
saya 7 hari dok, kalau tiap hari, nah itu gawat ya. Seminggu sekali nggak apa-apa ya dok ya. Waduh, PMS-nya sepanjang menstruasi gitu ya, bukan di awal Oh, doang ya. waduh. Oke, oh ternyata dokter juga manusia ya, kata dokter Nadia. Dokter Nadia juga sesama dokter jago mengedukasi, tapi sendirinya juga kalau lagi galau, mungkin hormonnya lagi bergejolak, tetap craving ya dok ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan setiap hari katanya, kata dokter Ponti, atau mungkin kalau Ambu boleh nambahin, eh, pada saat craving kita kalau buka kulkas, nah mulai dipilih-pilih stok-stok makanan di rumah ya dok ya, apakah mungkin diganti buah, diganti yogurt, atau diganti makanan berserat gitu ya dok ya. Jadi pada saat craving, sebelum ngambil handphone, kita order-order, kita ada punya di rumah cemilan sehat gitu mungkin ya dok ya. Atau misalnya pengen yang manis-manis, clover honey aja nggak sih? Itu kan udah manis, sehat. Iya kan dok ya, bisa jadi topping topping salad buah ya kan, atau enggak misalnya bisa jadi tambahan-tambahan di makanan kita di rumah. Pokoknya langsung aja ya, harus beli promo bulan ini karena banyak banget promonya ya. Nah ngomongin tadi ada Clover Honey buat apa, jawaban rekan-rekan di sini yang kalau lagi craving dan ingin menghindari kolesterol, boleh mungkin sambil di-share nih Kak Wil ya untuk slide produk-produk yang ada dari HDI. Boleh ya dok ya, Ambu izin juga untuk spill. Nanti dokter boleh banget nih untuk nambahin manfaat-manfaat dari produknya ya dok ya. Siap, siap. Oke, silahkan Kak Wil. Iya. Jadi boleh banget ya untuk stok juga nih produk-produk HDI karena selain punya banyak manfaat juga banyak banget apa produk-produknya ya Dokter Ponti yang bisa membantu kita nih. Tadi mungkin ada keluhan udah mulai tinggi nih ya hasil cek kolesterolnya gitu ya. Kita punya berbagai produk yang juga bisa membantu nih rekan-rekan dan juga Bapak Ibu untuk bukan menyembuhkan secara totally langsung sembuh ya, tapi untuk kita bantu punya yang namanya gaya hidup sehat, kita punya kebiasaan baik ya dok ya untuk mengkonsumsi suplemen yang juga berbahan alami nih pastinya dokter Ponti ya, karena biar gimana pun mencegah itu lebih baik dari mengobati ya dok, bener ya? Betul sekali. Jadi kamu kalau boleh, menambahkan kalau kolesterol itu sebetulnya salah satu radikal bebas untuk tubuh kita, karena kan dia akan mengganggu dan merusak. Sehingga sebetulnya kita memang harus punya atau harus rutin juga nih, minum gitu ya, antioksidan. Karena antioksidan itu bukan hanya kita bisa dapatkan dari buah, sayur, dan makanan lain ya, tapi justru lebih tinggi lagi kalau kita bisa makan, antioksidan yang kandungannya lebih tinggi gitu, kalau dari HDI kan ada propoilik juga ya. Nah itu antioksidan tinggi sehingga bisa membantu tubuh kita gitu ya, bisa menghindari kolesterol dan juga kalau yang sedang punya kolesterol tinggi, ini bisa membantu, mempercepat penurunan kolesterol gitu. Jadi ada Propoelix, ini adalah ekstrak dari propolis terbaik di seluruh dunia ya Dokter Ponti ya. Ini udah berbentuk kapsul ya isinya serbuk dan juga mudah dikonsumsi setiap hari. Pokoknya setiap pagi ingat ya minum Propoelix yang warna merah itu ya kotaknya, dan juga Propoelix Plus mungkin yang ada keluhan tertentu itu juga bisa konsumsi yang warna kuning. Nah selain Propoelix untuk tadi eh, mencegah untuk kadar-kadar apa kadar radikal bebas ya dok ya, radikal-radikal bebas yang pastinya kita terpapar nih setiap hari, kena Iya. polusi gitu ya, ibu-ibu mungkin masak di rumah juga tetap ada tuh kena asap-asap dari kita di dapur misalnya, apalagi yang sering berkegiatan di luar rumah, udah pasti deh wajib untuk konsumsi Propoelix dan juga Clover Honey nih untuk menambah kita punya imunitas gitu ya, menambah energi juga dari bahan alami. Dan juga di sini ada untuk anti agingnya ya dok ya, untuk regenerasi sel pastinya nih rekan-rekan kita punya yang namanya Royal Jelly, ini udah terbest best banget, best seller ya. Ini juga hanya 1 sendok takar sebelum bobo ya dokter Ponti ya. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk bisa punya kualitas tidur yang lebih baik dan juga bangun-bangun insya Allah juga lebih glowing, kulitnya lebih plumpy ya. Dan untuk di sini Bapak Ibu yang mungkin punya anak-anak gitu ya dari mulai usia mungkin balita, baby, kita juga ada banyak sekali produk-produk yang namanya adalah Better Botanics dan juga HDI Kids ya, ada Honey Bees, ada Gummy Bees, ada Q Bees, dan juga ada berbagai macam produk personal care
yang bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Yang paling baru ada apa Bapak Ibu? Ada yang tahu produknya yang baru launching ya? Personal care kita yang udah dinanti-nanti, ada yang namanya Better Botanic Body Wash. Jadi langsung aja dicek di hdi.com ataupun bisa langsung nih tanya ke rekan yang mengundang, gimana sih aku mau coba tadi produk-produk yang udah di-spill sama Dokter Ponti dan juga Ambu Vina. Boleh di next dulu Kak Will? Nah, ini yang tadi Ambu udah sempat bilang juga di awal bahwa selain produk suplemen ya untuk kesehatan, kita juga punya produk berbasis perlebahan yang fokus di kesehatan kulit ya, alias untuk peremajaan kulit wajah nih. Nah, ini namanya adalah HDIB Skin, di mana punya keunggulan yaitu six core antioksidan dan juga langsung dibuat di Korea, Bapak dan Ibu ya, bisa bikin wajah kita ini lebih glowing lagi dan bebas dari 14 bahan kimia berbahaya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi ini produknya aman sekali untuk para bumil dan juga para busui ya. Jadi nggak usah khawatir, udah bebas SLS, paraben dan lain-lain sehingga bisa digunakan untuk daily alias setiap hari ya. Boleh next Kak Will. Nah, oke, sambil Ambu share juga sedikit. Tadi kan Bapak Ibu mungkin udah mulai tertarik nih ya untuk coba produk-produk HDI. Boleh banget ya untuk bergabung menjadi member dari HDI karena mulai bulan kemarin ya kalau nggak salah ya Juni itu kita ada program baru nih Bapak dan Ibu ya, namanya adalah Be a Member. Apa aja sih Ambu benefitnya? Nah, benefit newbie ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan nektar ya 10% pada pembelian pertama, pembelian perdana Bapak dan Ibu ya. Nektar itu apa? Bapak Ibu bisa baca nih di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu. Nektar ini adalah cashback. Nah, pastinya udah tahu dong ya, udah awam juga nih sama konsep cashback karena juga udah banyak di mana-mana sebagai salah satu keuntungan customer. Jadi apabila kita belanja, kita bisa dapat kesempatan memiliki cashback voucher dari total belanja sebelum pajak ya pastinya Bapak Ibu ya. Nah, nektar ini nantinya bisa dikumpulin nih Bapak dan Ibu ya. Dikumpulin dan juga bisa di-redeem, ditukar ya maksimal dari setengah total belanja dan ini awet ya berlakunya 6 bulan sejak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan belanja ya. Nilai satu nektar ada Rp1. Jadi semakin banyak nektar Bapak dan Ibu bisa ditukar, bisa di-redeem, bisa dapat potongan harga yang lebih besar juga pastinya. Nah, selain bisa punya cashback nektar, Bapak dan Ibu juga yang bergabung menjadi member, be a member, punya kesempatan dapat subsidi untuk pembelanjaan, untuk ongkos kirimnya juga bisa setiap berbelanja ini bisa dapat 30.000 subsidi satu kali voucher pengiriman. Lalu juga ada bonus birthday. Nah, kapan lagi nih ya pada saat ulang tahun kita belanja malah dapat nektar Bapak dan Ibu ya. Jadi pada saat belanja di bulan ulang tahun rekan-rekan kita dapat lagi tuh tambahan benefit dari HDI. Nah, udah gitu kita udah coba produknya, kita ternyata cocok, suka dan ingin merekomendasikan produk-produk HDI ke rekan-rekan ataupun keluarga yang lain, boleh banget. Jadi bisa mereferensikan dengan newbie alias kode referral. Nah, seru banget ya. Jadi tinggal di-share aja kode referral rekan-rekan. Nanti bisa dapat nih 5% dari belanja pertama orang yang kita rekomendasiin. Seru banget ya. Jadi semuanya happy. Semuanya dapat benefit. Oke, boleh di next dulu Kak Will. Nah, itu tadi kalau misalnya rekan-rekan pengen coba jadi member, pengen coba belanja, pengen coba kenalin dulu nih produk-produknya. Tapi setelah kenal dan juga suka gitu ya, kalau misalnya rekan-rekan di sini pengen nih jadi seorang enterpriser, pengen nih punya benefit yang lebih lagi dari seorang member, bisa banget. Bedanya apa? Kalau misalnya member ini loginnya menggunakan nomor handphone, kalau enterpriser dia punya kode khusus nih Bapak dan Ibu ya. Kode khusus yang hanya dimiliki oleh enterpriser. Nah, kelebihannya juga lebih banyak dong pastinya. Selain bisa dapat nektar 5%, jauh lebih besar juga. Udah gitu bisa dapat 2 kali nih subsidi voucher ongkirnya. Lumayan banget nih ya. Lalu juga bisa dapat bonus ulang tahun hingga 150.000 dan juga bisa mendapatkan komisi 25% dari BV setiap kita rekomen nih pakai referral code yang tadi ya rekan-rekan ya. Selain itu apalagi Ambu? Selain itu kita punya yang namanya program rekognisi dan juga cash award. Ini adalah program di luar dari komisi, tapi ini bisa mendapatkan keuntungan juga yang lebih besar, bisa mendapatkan rekognisi juga dari perusahaan.
Selain itu kita bisa belajar Bapak dan Ibu lewat digital platform di hdi1.com dan juga hdi.com. Jadi kita punya portal khusus nih untuk enterpriser ya di HDI One, dan juga bisa mendapatkan sesi khusus untuk coaching dan mentoring dengan para leader di Heroes. Ada juga bisa berkesempatan untuk belajar langsung dengan para Crown Counsel dan juga pastinya liburan gratis dari HDI Explore ya. Oke, itu dia. Jadi Bapak Ibu gimana nih? Udah tahu ya mau coba yang mana? Boleh coba jadi BIM member ataupun langsung aja deh ngomong ya ke orang yang mengundang, rekan Anda yang mengundang Bapak dan Ibu. Kayaknya mau langsung aja deh jadi enterpriser karena produknya sangat menarik, insya Allah bermanfaat juga dan rekan-rekan juga bisa mendapatkan banyak keuntungan pastinya. Betul ya, Dok ya? Ya. Ada lagi mungkin informasinya, Kak Will? Oke, nah selain yang tadi sudah Ambu spill, ada juga benefit lainnya dari enterpriser bisa mendapatkan sesi konsultasi gratis ya. Bapak Ibu, kita bisa tanya-tanya seputar kesehatan, seputar kecantikan, seputar produk-produk HDI dengan para leader dan juga mentor. Lalu juga ada training dan business consultation. Ini untuk rekan-rekan yang ingin lebih serius lagi nih ya, menyebarkan manfaat dari produk-produk HDI dan juga pastinya kita bisa mendapatkan kesehatan dan membantu kesejahteraan orang-orang terdekat kita. Oke. Nah, ini untuk the power of networking, Bapak dan Ibu, ini adalah ilustrasi simpel ya untuk pingin tahu nih Ambu untuk dari menjadi seorang enterprise itu apa sih benefitnya gitu ya, kira-kira skemanya untuk kita mendapatkan komisi itu seperti apa. Ini kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu, bisa untuk simak juga yang ada di layar. Ini namanya adalah system of duplication, di mana Bapak dan Ibu bisa mensponsori ya, jadi sama-sama nih ngajak untuk menjadi seorang enterpriser, di mana setiap bulannya ini akan terjadi duplikasi Bapak dan Ibu ya. Kita juga punya perhitungan khusus ya, di mana kita bisa mendapatkan angka ya dari total pembelanjaan setiap bulan dikalikan dengan bisnis poin yang hanya 300 bisnis poin setiap bulannya ya, nggak usah berlebih, dan juga dikalikan dengan pengali rupiah dan tadi 5% tadi ya yang bisa kita dapatkan sebagai commission percentage dari enterpriser. Nah, ini adalah ilustrasinya kalau misalnya rekan-rekan bisa menjalankan bisnis selama 1 tahun alias 12 bulan dan juga bersama dengan rekan-rekan Anda yang lain. Dan kalau misalnya nih Ambu hanya 10% yang berhasil, ternyata jumlahnya juga masih luar biasa ya di 18.432.000 nih dari potensi di 184 juta, sorry ya jadi salah nih karena lihat nolnya ternyata banyak banget ya. Jadi dari 184.320.000, kalau 10%-nya aja itu tetap ada di angka 18.432.000 Bapak dan Ibu ya. Jadi lumayan banget ya, apalagi buat mungkin yang di sini ada ibu rumah tangga gitu ya. Seorang profesional seperti Dokter Poti juga menjalankan bisnisnya dan insya Allah bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari sistem HDI ini. Oke, untuk yang mau belajar lebih lanjut lagi gitu ya, Ambu gimana sih? Kayaknya saya pengen belajar lebih lanjut lagi nih untuk menjadi seorang enterpriser, ataupun pengen belajar tentang tadi commission one plan-nya. Kita ada yang namanya kelas-kelas digital ataupun webinar yang bisa diikuti setiap harinya oleh para enterpriser ya, dan juga bisa melalui Heroes YouTube. Ada mungkin barcode-nya, Kak Will? Yang bisa di-scan oleh Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan. Ini dia. Jadi langsung aja di-scan pakai handphone. Ya, ini barcode-nya. Ini langsung connect ke Heroes HDI Telegram dan juga Heroes HDI YouTube. Jadi bisa langsung dicek-cek aja informasinya di sana ataupun langsung konsultasi dengan rekan yang mengajak Bapak dan Ibu ke sesi Heroes Expert Talk kali ini. Oke. Ya, nah, itu dia, Dokter Ponti ya. Ternyata banyak banget ya benefit jadi seorang enterpriser. Jadi member aja bisa dapat banyak diskon, dapat cashback dari Nektar, betul ya dok ya. Ulang tahun dapat lagi tuh cashback. Wah, pokoknya benefitnya banyak. Jadi seorang member, apalagi jadi enterpriser. Jadi langsung aja ya Dokter Ponti ya, nggak usah ragu untuk langsung deh kita login, langsung kita bikin account ya di hdi.com. Betul banget, Ambu. Jadi sebetulnya ya kalau mau mencari informasi sekarang sangat mudah.
dan juga, info produk sama kesehatan. Jadi bukan cuman produk aja sih sebetulnya ya, cuman informasi informasi kesehatan semua kita juga bisa dapat di, hdai.com gitu. Jadi ya nggak hanya misalkan tidak tertarik untuk, menjalani bisnis atau pengen tahu dulu gitu ya, tinggal masuk aja semua udah lengkap ada di situ. Termasuk itu ya, Tuh. Ambu tadi yang, barcode, yang The Heroes itu ya banyak banget informasi juga, juga banyak juga, Zoominar-Zoominar sebelum ini juga yang sudah ditayangkan di sana ya, siapa tahu pengen tertarik topik yang lain, pengen menonton kembali juga bisa lihat di sana. Iya, betul banget Dokter Ponti. Nah, nggak kerasa nih Dokter Ponti ya kita udah ada di penghujung acara. Ternyata sesi Heroes Expert Talk kali ini luar biasa seru sekali gitu ya. Mudah-mudahan tadi Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Dok ya. Insya Allah bisa bermanfaat juga, bisa disebarkan juga ke keluarga, teman, saudara gitu ya. Supaya semua juga lebih aware ya dan juga bisa semakin memiliki kesadaran akan wellness gitu ya. Apalagi sekarang udah semuanya serba canggih, semuanya udah serba bisa didapatkan informasi dengan semudah mungkin ya dok ya. Oke, mungkin ada terakhir dari Dokter Ponti untuk rekan-rekan semua di sini yang sudah bergabung dari awal sampai akhir dok. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, untuk teman-teman semua yang sudah, join pada hari ini. Mudah-mudahan semua, apa yang saya sampaikan ya bukan sifatnya menggurui, tapi lebih untuk memberi manfaat. Dan yang penting sih, kita-kita yang ada di sini insya Allah semuanya masih dalam kondisi sehat. Nah, penting sekali untuk terus menjaga kesehatan kita, karena tadi yang, saya jelaskan tentang pencegahan ya kalau dilakukan, insya Allah bukan hanya untuk mencegah kadar kolesterol kita tinggi, tapi juga bisa menjaga tubuh kita lebih sehat, juga menghindari penyakit-penyakit yang lain, dan tentunya kita bisa tetap produktif dan terus berdaya. Betul, Ambu? Amin, insya Allah. Oke, nggak kerasa ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, semoga bisa kita amalkan bersama ilmunya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak dan Ibu juga rekan-rekan yang sudah standby dari awal sampai akhir. Tentunya akan ada Heroes Expert Talk episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru ya dok ya, juga dengan host dan juga pakar-pakar yang akan berbagi ya, ilmu yang akan disampaikan dengan topik-topik menarik pastinya. Kita ketemu di sesi Heroes Expert Talk selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih Dokter Ponti.